Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Azza wa Jal telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang condong mencintai terhadap perkara-perkara nikmat-nikmat syahawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin والقناطير المقنطر من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Telah dijadikan manusia kecintaannya itu sangatlah berlebih terhadap para wanita, anak-anak, harta yang sangat banyak, baik berupa daripada emas maupun perak. Minat dahab wal fiddah wal khail. Mereka juga mencintai kendaraan-kendaraan yang terpancangkan. Wal khail wal musawwamata wal an'am. Mereka juga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlebih dalam mencintai hewan-hewan ternak maupun sawah ladang. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berangkat dari kecintaan manusia yang sangat berlebih terhadap perkara-perkara duniawi, maka jadilah seorang hamba, jadilah anak cucu Adam itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa-dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu senantiasa melakukan dosa-dosa, bukan sekali, tapi senantiasa melakukan dosa-dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang demikian maupun hadis-hadis yang sedemikian rupa, maka bisalah kita mengambil, kita petik hikmat terbesar, yakni mengapa Allah Subhanahu wa taala di samping tak menyukai terjadinya dosa-dosa kepada para hambanya, di samping mengingkari, melarang dari para dosa-dosa terjadi kepada para hambanya, di samping itu pula Allah lah yang telah menakdirkan dosa-dosa dan maksiat untuk terjadi kepada para hambanya. Dan ini
sering terjadi kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, kesimpulan-kesimpulan yang tidak dilandaskan Al-Quran Sunnah, baik dari Al-Qadariyah wal Jabriyah. Mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tak dilandaskan oleh dalil Al-Quran maupun Sunnah. Maka apa jawabannya, ikhwani fiddin, azakumullah? Maka jawabannya adalah Allahu Azza wa Jal adalah Zat Ar-Rahman, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Allah pun Ar-Rahim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus untuk hamba-hambanya yang spesial, yani orang-orang beriman. Allah pun At-Tawwab, sigha mubalaghah, senantiasa menerima tobat-tobat hambanya. Allah pun Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah senantiasa menerima taubat, senantiasa mengampuni dosa-dosa para hambanya. Allah pun Al-Afu, Maha Pemaaf terhadap para hambanya. Nama-nama yang telah kita sebutkan itu tak terrealisasikan, tak terwujudkan daripada efeknya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dosa-dosa terjadi kepada para hambanya, yang dimana mereka beristighfar setelah melakukan dosa. Kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Barulah terrealisasikan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bukanlah tujuan, maksud kita menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis demikian itu sebagai bentuk toleransi kita kepada maksiat. Bukanlah sebagai bentuk memotivasi kalian untuk melakukan maksiat. Tapi maksud dan tujuan kita menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis demikian adalah supaya jangan ada dari para hamba Allah Subhanahu wa taala itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena lautan maksiat, dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad kepada para hambaku yang telah melakukan keterlaluan ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan siapa yang Allah seru, siapa yang Allah motivasi, siapa yang Allah panggil di ayat ini. Apakah Allah memanggil orang-orang yang senantiasa salat? Apakah Allah memanggil orang-orang yang banyak puasanya? Apakah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang senantiasa di atas ketaatan? Tidak. Allah Azza wa Jalla memanggil kita ini semua yang senantiasa pagi, siang, sore, malam melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwani fiddin, azakumullah. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kasih sayangnya. Betapa besar ampunannya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala itu tergambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Tatkala iblis berbicara kepada Allah, bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan kita semuanya. Qala iblis berkata, "Wa izzatik ya Rabb." Demi kemuliaanmu, ya Allah, la abrahu agwi ibadak ma damat arwahum fi ajsadihim. Aku tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan para hambamu selagi ruh-ruh mereka masih ada pada jasad-jasad mereka.
Kemudian Allah pun membalas ke perkataan iblis. Qala Allah azza wa jal. Allah berfirman, wa izzati wa jalali. Wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku, demi keagunganku. La azal aghfir lahum mastaghfaruni. Aku tak akan pernah untuk berhenti mengampuni para hambaku selagi mereka masih meminta ampun kepadaku. Perhatikan betapa besar rahmat Allah. Betapa besar kasih sayangnya. Yang sangat besar kepada kita, ampunannya. Allah mengatakan, aku tak akan pernah berhenti untuk mengampuni para hambaku selagi mereka masih meminta ampun. Barakallahu fikum. Bahkan, ikhwan fiddin, azakumullah. Betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya, pengampunannya kepada kita yang senantiasa melakukan dosa. Itu tergambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah menceritakan sifat Allah. Allahu azza wa jal. Setiap atau yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala. Rabb kami Allah subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya kulla lailatin. Ke langit dunia setiap malamnya hin yabaqa thuluthul lail akhir. Tatkala di sepertiga waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa turun di setiap malamnya. Kemudian Allah pun memanggil hamba-hambanya. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapakah yang di antara para hamba-hambaku yang hendak bertobat, yang hendak beristighfar, mari ke sini, aku akan ampuni. Man dzalladzi yatubuni fa'atubulah. Manakah di antara para hambaku yang hendak bertobat kepadaku, mari ke sini, aku akan menerima tobatnya. Perhatikan jamaah sekalian, setiap malamnya Allah turun memanggil hamba-hambanya, adakah yang di antara mereka bertobat? Betapa besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar kasih sayangnya, ampunannya kepada kita. Kita senantiasa melakukan dosa dengan HP. Ya? Dengan senantiasa melakukan dosa. Barakallahu fikum. Kemudian besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunannya, kasih sayangnya itu tergambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi atau Al-Imam Turmudi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selagi engkau masih berdoa kepadaku, kata Allah, selagi engkau masih berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kan fik wala ubali, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tak akan peduli lagi. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama. Seandainya dosa-dosa kalian itu dari langit sampainya atau dari bumi sampai ke langit sangat banyak, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak. Seandainya dosa-dosa kalian dari bumi ke langit banyaknya, kemudian engkau mengatakan astaghfirullah, yang demi Allah tak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman kepada Allah untuk menyepelekan kalimat astaghfirullah. Bisa jadi yang astaghfirullah diampuni seluruh dosa-dosamu, diampuninya seluruh kesalahanmu. Kemudian Allah pun mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Sungguh ketika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sangat banyak berarti kan? Maka Allah pun tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau membawa dosa-dosamu, dengan banyak itu engkau tak mensyirikkanku, engkau tak mengeduakanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada seorang hamba itu, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seluas bumi juga. Betapa besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau saja seandainya kita melakukan dosa, lantas Allah langsung menghukum kita, maka tak akan ada makhluk di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim
ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau saya seandainya kita melakukan dosa, kemudian setelah itu Allah menghukum kita, maka kita akan hancur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras siksanya kepada para hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghukum kita langsung setelah melakukan dosa. Allah menunda dulu, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalam ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tatkala seorang hamba itu berdosa, dalam hadis disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, aznaba abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa, faqal ay rabbi ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Allah pun mengatakan, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban, hambaku telah melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb. Yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb. Dia tahu bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan. Tsumma 'ada fa'adnab, kemudian dia pun mengulangi dosanya lagi. Kemudian dia pun mengatakan, ay rabbi ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Allah pun mengatakan, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb. Kemudian Allah mengatakan, ghafartulah uiddat lil muttaqin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.